Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muji Suwarno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang organisasi kurikulum meliputi pengertian, model, dan juga jenisnya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, yang pertama adalah pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk susunan suatu bahan pelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dan menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Organisasi kurikulum merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada peserta didik. Dalam hal ini, tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat memengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian, organisasi kurikulum juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memperjelas tujuan program pendidikan, urutan, dan penyajian materi, serta cakupan materi. Kemudian yang kedua yaitu peran guru dan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Serta yang ketiga, mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan melakukan kegiatan belajar. Karena kurikulum merupakan rencana untuk keperluan anak belajar, maka bahan pelajaran harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Korelate kurikulum. Korelate kurikulum adalah model kurikulum yang menghendaki agar mata pelajaran memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Korelate kurikulum juga terdapat 6 manfaat, antara lain yang pertama, korelasi antara mata pelajaran lebih mengutamakan pengertian dan prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Yang kedua, memungkinkan siswa menggunakan pengetahuannya dengan lebih fungsional. Yang ketiga, menambah minat siswa. Yang keempat, pengertian siswa tentang sesuatu menjadi lebih dalam. Yang kelima, memberikan pengertian yang lebih luas karena diperoleh pandangan dari berbagai sudut. Yang keenam, korelasi memajukan pengetahuan pada siswa. Korelate kurikulum juga terdapat 3 kritikan, antara lain yang pertama, guru seringkali tidak menguasai pendekatan interdisipliner. Yang kedua, tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam mengenai berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum ini pada hakikatnya merupakan subjek oriented dan tidak menggunakan bahan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan serta minat siswa. Ini akan melanjutkan penjelasan dari saya. Kritik separated subjek kurikulum. Yang nomor ada 5. Yang pertama, mata pelajaran terpisah-pisah dan tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Yang kedua, kurang perhatikan masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, cenderung berbasis hafalan dan kurang memahami makna pelajaran. Yang keempat, statis dan berpotensi ketinggalan zaman. Yang kelima, kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Terus jenis yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Integrated kurikulum adalah model kurikulum yang menghilangkan batas antar mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan pelajaran diharapkan mampu membentuk murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya. Apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Untuk manfaat dari integrasi kurikulum ada 5. Yang pertama, segala bahasan yang dibicarakan sangat bertalian erat. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern belajar. Yang ketiga, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, sesuai di emosi dinas dirangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri, dan memikul tanggung jawab bersama, bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan individu.
individu, minat, dan kematangan siswa baik secara individu maupun kelompok. Pada integrated curriculum terdapat 5 kritikan juga. Yang pertama, guru tidak dilatih melakukan kurikulum ini. Aplikasinya dilakukan kurang sistematis. Yang ketiga, berarti tugas guru karena bahan pengembangan pelajaran mungkin berubah-ubah sehingga pokok permulaan juga dari. Yang keempat, kurang untuk dilaksanakan dan umum siswa yang tidak mampu dan untuk sebut ciri-ciri broad unit. Yang pertama, satu kesatuan yang bulat. Yang kedua, menerobos batas-batas mata pelajaran. Yang ketiga, didasarkan atas kebutuhan siswa. Yang keempat, didasarkan dapat modern. Yang kelima, melakukan waktu yang panjang. Yang keenam, menganut left center. Yang ketujuh, menggunakan yang sebenarnya diajarkan pada mendukung masalah. Yang ke-9, menunjukkan pengembangan sosial siswa. Yang ke-10, dilaksanakan bersama oleh guru dan siswa. Oke, selanjutnya yaitu ada model kurikulum. Model kurikulum sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang berlandasan pada pendidikan klasik. Kurikulum ini berfokus pada materi ajaran yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu. Untuk tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan intelektual melalui penguasaan disiplin ilmu. Untuk fokusnya yaitu berfokus pada pengetahuan dan pengembangan intelektual siswa. Untuk metodenya yaitu menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu ada metode expository, yang kedua ada metode inquiry discovery, dan pemecahan masalah. Untuk metode expository yaitu seperti guru menyampaikan materi secara verbal. Selanjutnya siswa menerima dan mengikuti apa yang disajikan guru. Untuk metode inquiry yaitu peserta didik terlibat secara mental dan fisik untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan contoh lain, peserta didik mengasah seluruh kemampuan untuk belajar dalam situasi proses berpikir. Untuk yang metode discovery yaitu peserta didik terlibat dalam penggunaan proses mental untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Peserta didik juga mencapai hasil akhirnya melalui pengalaman langsung dan pembelajaran mandiri. Untuk metode pemecahan masalah yaitu seperti biasa, pemecahan masalah seperti dalam soal-soal dan sebagainya. Yang kedua ada kurikulum humanistik. Kurikulum ini adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh, baik emosional, sosial, dan spiritual. Untuk tujuannya yaitu mengembangkan potensi siswa secara utuh. Untuk fokusnya yaitu berfokus pada proses belajar dan pengembangan diri. Dan untuk metodenya yaitu menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan unsur efeksi. Untuk evaluasi kurikulum humanistik yaitu siswa berfokus pada proses belajar dan pengembangan diri. Siswa itu lebih cenderung pada pengalaman pembelajaran tersebut. Tidak menggunakan kriteria pencapaian yang ketat. Tidak berfokus pada target akademis yang ada. Selanjutnya yaitu penilaiannya bersifat subjektif dan mengutamakan perkembangan siswa. Untuk perbedaan antara kurikulum subjek akademis dan humanistik yaitu kurikulum subjek akademis berfokus pada intelektual siswa dan disiplinnya siswa terhadap materi yang berkaitan. Untuk yang metode kurikulum humanistik, kurikulum ini berfokus pada sifat sosial, emosional, serta
serta spiritual dan kesadaran diri siswa tersebut. Yang selanjutnya ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini menekankan pentingnya kurikulum sebagai alat untuk melakukan rekonstruksi atau penyusunan kembali corak kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Selain itu, kurikulum ini juga memandang pendidikan sebagai alat untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, fokus pada masalah sosial. Mengapa kurikulum ini dikatakan fokus pada masalah sosial? Karena kurikulum ini berpusat pada isu-isu yang relevan dan mendesak. Yang kedua ada pembelajaran interaktif, yang mana kerjasama dan interaksi antar siswa sangat ditekankan dan bukan kompetisi. Yang ketiga ada perubahan perilaku, yang mana proses belajar diharapkan menghasilkan perubahan dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Yang selanjutnya ada relevansi dengan kehidupan. Kurikulum ini menghubungkan pembelajaran dan pengalaman dan tantangan yang nyata dalam kehidupan masyarakat, sehingga relevan dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada fleksibilitas. Kurikulum ini bersifat fleksibel, yang mana tujuan dan isi kurikulum dapat berubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat. Yang terakhir ada keterlibatan siswa. Siswa di sini sangat membantu dalam proses evaluasi. Yang selanjutnya ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum ada 3. Yang pertama tujuan dan isi, kemudian ada metode dan evaluasi. Yang pertama, tujuan dan isi. Tujuan kurikulum ini mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan mampu mengatasi masalah sosial. Untuk menjadi pribadi yang aktif, kritis, dan mampu mengatasi masalah sosial tersebut, kurikulum ini dapat berubah setiap tahun karena bersifat fleksibel, tergantung perubahan masyarakat, tergantung perubahan perkembangan zaman yang ada. Yang selanjutnya ada metode. Metode di sini guru membantu siswa untuk menemukan minat dan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini sangat membutuhkan keterlibatan siswa untuk memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Selanjutnya ada kurikulum teknologis. Kurikulum teknologi ini berfokus pada penguasaan kompetensi yang terukur melalui perilaku belajar siswa, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa dengan cara yang terstruktur dan dapat diukur. Ciri-ciri dari kurikulum teknologi ini yang pertama adalah tujuan berbasis kompetensi. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum ini dirumuskan dalam bentuk perilaku hasil belajar yang terukur. Yang kedua ada metode individual. Pengajaran dalam kurikulum ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Yang selanjutnya ada organisasi bahan belajar. Materi yang diambil dan dari disiplin ilmu dan disusun untuk mendukung penguasaan kompetensi. Yang mana materi besar dipecah menjadi materi kecil dengan urutan penyajian yang terstruktur. Yang selanjutnya ada evaluasi fleksibel. Evaluasi ini bisa dilakukan kapanpun dan bersifat fleksibel dengan fokus pada umpan balik formatif dan sumatif. Evaluasi ini umumnya menggunakan tes objektif. Yang terakhir ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini adalah menggunakan alat-alat teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, untuk meningkatkan standar penguasaan siswa agar lebih tinggi. Yang selanjutnya ada dasar pengembangan. Dasar pengembangan ada teknologi pendidikan, prosedur pendidikan, pengembangan, serta yang terakhir adalah pertimbangan pengembangan alat. Yang pertama, teknologi pendidikan ini mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi yang berorientasi pada masa kini dan masa depan. Jadi bukan hanya untuk pelestarian alam dan budaya, tapi mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi. Yang selanjutnya ada prosedur pengembangan. Prosedur kurikulum ini dinilai dan disempurnakan oleh pengembang lain, yang mana dapat diuji, coba ulang, dan memberikan nilai yang konsisten. Yang terakhir ada pertimbangan perkembangan alat. Pertimbangan perkembangan alat ini sangat perlu, karena untuk membuat
pembelajaran ini sesuai standar dengan uh, perkembangan masyarakat yang ada. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tandur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.